Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan SKP Permenpan 8 tahun 2021 ya. Jadi saya akan memperkenalkan bagaimana cara menggunakan aplikasi yang sudah saya buat ya. Jadi ini aplikasi khusus yang saya buat untuk SKP Permenpan 8 ya. Oke. Namun sebelumnya kita memulai, saya ingin mengajak teman-teman bagi yang muslim, saya ingatkan tunaikan dulu ibadah sholatnya ya. Jika ingin menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu, baru melanjutkan videonya bisa di pause dulu ya, baru untuk yang sudah melaksanakan ibadahnya bisa saja langsung menyimaknya. Oke. Di sini saya buka foldernya dulu ya. Saya sudah ada folder nih, seperti ini sudah terbuka ya. Ini adalah SKP lama ya, Permenpan 34 tahun 2011, dan ini yang model barunya. Nah, untuk menggunakan SKP Permenpan 8 tahun Permenpan 8 ini, dan yang pertama harus kita lakukan adalah ini ya, kita buka dulu aplikasi SKP yang lama ya. Bagi teman-teman yang sudah download SKP yang lama, nah kita dulu buka dulu ini, kita kerjakan dulu ini SKP yang model lamanya ini seperti ini. Saya buka, langsung eksekusi aja. Jadi langkah pertamanya itu adalah satu, buka dulu SKP yang lamanya, modelnya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah isikan semua datanya, baik mulai databasenya sampai hariannya ya, mulai dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, ini contohnya yang sudah terisi full ya, terisi penuh. Nah, ini databasenya sudah selesai ya, dengan angka kredit ini ya, sasarannya segini 16,68. kemudian di pengukuran ya, ini sudah selesai. Ini buat 1 tahun ya, jadi ini dibuat dulu 1 tahun. Oke, jadi seperti ini ya langkahnya ya, yang pertama. Kemudian ini di close saja kalau sudah seperti ini, di close. Kemudian ini di copy paste lagi, di copy paste. Kemudian ini di rename ya, di rename jadi 2, kemudian diisikan sebagai diisikan sebagai semester 1 ya. Oke, semester 1. Oke, jadi ini adalah kita jadikan untuk semester 1 ya, mulai jadi SKP Januari sampai Juni maksudnya, seperti itu. Oke, kita langsung buka aja seperti ini. Kita langsung eksekusi. Cara membuat SKP Januari sampai Juni, karena ini udah 1 tahun, maka caranya cukup mudah. Yakni dengan cara mendelete bulan ini ya, pekerjaan bulan 7 sampai bulan 12. Nah, ini langsung kita eksekusi aja. Kita delete ini ya, kita delete ini karena kita tidak mau pakai. Oke. Nah, jadi di video tutorial ini bukan hanya mengerjakan SKP model lama tok ya. Jadi ini bagaimana cara teman-teman juga bagaimana cara mengerjakan SKP Januari ya, Januari sampai Juni. Kemudian nanti nilainya kita gabungkan di SKP yang model barunya. Oke. Jadi tujuannya kita ingin membuat SKP semester 1 dulu di sini ya, semester 1 beserta dupaknya. Jadi ketika SKP-nya selesai, dupaknya juga udah kelar juga ya. Jadi 1 kali paket, tidak ngerjain satu-satu. SKP sendiri beda, dupaknya sendiri ya. Jadi enggak. Jadi ini 1 kali kerja. Oke. Ketika udah seperti ini, sudah kita delete semua, otomatis yang terisi di sini cuma yang ini semester ya 1 ya, rekapan semester 1. Kemudian ini rekapan semester 2 otomatis kosong ya, karena kita sudah delete. Nah, ini sini otomatis sudah kosong ya semua ya. Kemudian di pengukuran sini otomatis nilainya, kualitas mutunya pincang ya, kualitas mutunya pincang seperti ini. Karena kenapa? Ini kan targetnya buat 1 tahun tadi ya, kita rubah jadi 6 bulan. Nah, agar imbang sama, maka ini di copy paste aja. Oke, sorry, mulai dari atas ya. Ini mulai dari atas kita copy sampai ke bawah sini. Oke, sampai ke bawah sini. Kemudian
kita select all dulu ya, sebelum kita copy kita select all dulu, kemudian oke. Kemudian ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita ke bagian SKP nya. Oke, dan bagian SKP nya kita pastekan di sini di kuantitasnya. Oke, udah. Kemudian kita paste spesial, di sini, kemudian oke. Kemudian ini kita filter lagi, ulang, samakan. Jadi angka kreditnya di sini 8 ya, yang tadinya targetnya 16 ya, tadinya 16 kita bagi 2, separohnya berarti 8 ya, 8 sekian, 8,21. Jadi kita sesuaikan ya. Oke, di sini otomatis di pengukuran otomatis hasilnya imbang ya, sama ya. Ini kita filter ulang dulu lagi. Oke. Imbang ya, jadi antara si target sama realisasi di sini sama ya, imbang. Kemudian akhirnya di sini di bagian capaian penilaian SKP-nya itu pasti sangat bagus ya, 93. Oke. Udah clear ya persoalannya di sini, nggak ada masalah. Udah imbang angkanya, udah imbang nilainya ya. Kemudian nilai capaian SKP-nya per kegiatannya itu rata-rata 91. Oke, ini kita save. Jadi ini udah jadi ya. Udah jadi SKP Januari sampai Juni. Nah, tinggal nanti merubah di database-nya ya. Di sini agar redaksinya ini waktu penilaiannya menjadi Januari sampai Juni. Nah, ini kita rubah di sini ya. Di database-nya kita rubah di sini yang tadinya setahun. Ya, di sini ya kita rubah di sini berarti 31 Juni ya. Oke. Kemudian di sini 6 bulan. Nah, otomatis di pengukurannya, otomatis di bagian pengukuran sini waktu penilaiannya mulai dari 02 Januari sampai 31 Juni ya. Oke. Berarti udah jadi nih SKP 1 semester. Di nilai prestasinya juga sudah otomatis ya, nggak perlu risau lagi. Oke, udah jadi ya seperti ini. Kemudian kita save. Kalau udah kita save, lakukan langkah hal yang sama untuk di semester 2-nya ya. Jadi kita lakukan hal yang sama, kita copy paste yang file 1 tahun tadi, kemudian kita delete. Ini saya close dulu ya, saya close. Nah, ini kita lakukan hal yang sama, ini kita copy, kemudian kita paste. Ini kita rename jadi 3. Terserah mau seperti apa namanya, yang jelas bisa meredaksikan teman-teman mengingat bahwa ini semester 2, bahwa ini semester 1 ya. Ya, jadi untuk mudah makan mengingat saya menggunakan seperti ini ya. Tetapi nanti terserah teman-teman mau rename seperti apa. Yang jelas memudahkan mengingat ini semester 1, ini file semester 2. Dan kita buka, kita enter. Nah, nanti pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa tidak langsung menggunakan SKP lama saja, kenapa menggunakan file lama untuk dijadikan semester 2-nya. Nah, nanti kita akan singgung ya. Nah, ini kita delete dulu, kita kerjakan dulu. Nanti ada hubungannya ya. Ini kita delete dulu. Just langkah pertama untuk menggunakan SKP model lama ini seperti ini ya modelnya. Oke. Oh ya, dan sorry teman-teman bagi yang sudah ikut kelas belajar kemarin ya, ikut sharing-sharing di kelas belajar kemarin, videonya error ya, tidak jadi saya upload. Soundnya ada, kemudian visualnya nggak jadi ya, error. Saya nggak tahu kenapa error, hasil rekamannya error ya. Jadi saya buat rekaman ulang seperti ini. Ini sambil saya menjelaskan mengapa, sambil saya kerja sambil saya menjelaskan kenapa saya bikin video tutorial saja ya. Nah, ini udah semester 1 udah semester 2-nya, semester 1-nya udah kita delete, semester 2-nya yang tertinggal ya. Ini kosong di sini ya.
kosong sama sekali. Ini di bulanannya sini ya. Udah. Berarti yang tertinggal semester 2. Oke, di sini ya. Kemudian kita rubah di database-nya saja. Kita rubah database-nya di sini. Berarti di sini satu, dia tanggalnya benar nggak 1 Juli itu bukan tanggal merah. Kemudian di sini 31 Desember. Oke, kita cek Julinya dulu tanggal. Oke, benar, bukan tanggal 1 ya. Oke. Bukan tanggal merah maksudnya. Oke. Semester udah, duanya udah jadi. Kemudian kita tinggal selesaikan lagi di bagian pengukuran ya. Di bagian pengukuran sini sama, lakukan hal yang sama. Ini kita mulai dari atas ya, di bagian pendidikan. Kemudian jangan sampai nyentuh jumlah ya. Cukup sampai di row pengembangan. Kemudian jangan langsung di copy, di filter dulu, dibuka filternya dulu, select all semua dulu ya, agar tercopy secara keseluruhan. Kemudian kita ke bagian SKP-nya. Kemudian kita di sini letakkan mouse di sini kursornya. Kemudian ini kita filter dulu. Oke. Kemudian ini kita klik kanan ya. Kemudian paste spesial. Kemudian value, kemudian oke. Nah, ini udah sama ya. Targetnya di sini, si target sama si realisasinya itu udah sama. Kita langsung ke bagian pengukuran. Nah, ini udah sama ya. Kita cek, nggak perlu dicek sih, otomatis pasti sudah sama itu. Nah, tadinya yang semester 1 itu 8, ini 7 ya. Oke. Jadi nggak masalah, berarti total nilainya tadi itu 15 ya. Nah, total nilainya 15, walaupun targetnya memang 16 ya, nggak ada masalah. Ini kita save sambil loading. Oke, udah jadi semuanya. Ini nilai prestasinya udah jadi juga ya, otomatis. Oke, nah ini belum berubah ya. Kalau berubah seperti ini, nanti teman-teman bisa rubah sendiri ya secara manual di sini redaksinya. Ini berarti ya di pengukuran SKP-nya. Oke, di sini di pengukuran SKP-nya harus dirubah juga ya. Oh, di sini sudah berubah ya, 1 Juli. Oke, tadi pancingannya gimana tadi ini ya, rumusnya jangka dan pengukuran SKP perawat B9 di pengukuran. Oh, ini ikut di sini. Oke. Ini teman-teman, ini ada redaksi Januari. Teman-teman bisa ganti di sini, berubah menjadi Juli ya. Oke, Juli sini. Oke. Ya. Nah, sini. Kemudian ini udah berubah otomatis ya, Juli. Oke, sip. Udah aman ya, udah jadi. Nanti yang lainnya ini diselesaikan aja, nama dan sebagainya, ID-nya, baik ID penilainya, ID penggunanya, dan ID atasan pejabat penilainya. Nah, silakan diselesaikan. Ini kita save lagi. Oh, nggak usah di save, udah di save ya tadi ya, udah di save otomatis. Kemudian langkah selanjutnya adalah, nah ini yang penting. Itu tadi untuk, jadi SKP yang di semester 2 ini kita nggak pakai. Yang kita pakai itu hanya lembar hariannya ya. Yang jadi kita perlukan di sini adalah lembar hariannya. Ini semuanya lembar bulanannya, bulan 7 sampai bulan 12, rekap semesternya dan dupaknya ya. Jadi ini untuk menerbitkan pak ya. Jadi nggak repot lagi bikin dupak. Nah, kemudian ini yang lainnya ini kita tidak print ya. Nah, jadi ini hanya kita jadikan acuan untuk kita membuat SKP di Permenpan barunya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Ini SKP Permenpan baru ya. Ini sama semua untuk dokter, perawat, bidan, nutrisionis, kesehatan lingkungan, semuanya sama mekanisme kerjanya ya. Caranya seperti ini. Caranya seperti itu tadi ya. Kita buat dulu. Kemudian di bagian urtuk akan kredit dan kualitas ya. Oke. Nah,
Ini saya delete dulu ya, untuk saya jadikan peragaan. Bagaimana cara memperagakannya? Ini saya delete dulu semuanya seperti ini. Oke, dan delete. Nah, ini otomatis butir kegiatan dan rencana kegiatannya nggak ada. Nah, jadi bagaimana cara mengisinya di sini? Jadi kita isi dulu di sini ya, di bagian sheet untuk angka kredit dan kualitas. Cara isinya, ini kita ke SKP lama sini yang semester 2. Oke. Boleh ngambil di bagian pengukuran, boleh ngambil di bagian SKP-nya ya, di SKP-nya sini. Nah, tadi SKP-nya sini. Oke, karena udah sama sesuai seperti ini ya, udah kita samakan tadi. Di bagian pengukuran dan SKP-nya kita udah samakan, jadi boleh ngambil pilih salah satunya. Nah, kita langsung aja eksekusi ya. Butir kegiatannya kita eksekusi, kita ambil, kemudian kita copy pastekan di permempan yang baru sini, SKP mempan baru ini. Kita pas di butir kegiatan ya, kita paste spesial ya, kemudian value, kemudian oke. Kemudian kita beralih ke bagian outputnya, kita mau isi outputnya. Outputnya itu adalah ini ya, satuannya di sini. Oke, ini satuannya ya, satuan outputnya maksudnya. Kita copy, kemudian kita pastekan di permempan yang baru sini, SKP baru ya, model baru. Kita copy paste value juga ya, seperti itu. Kemudian lanjut angka kredit satuannya. Ini angka kredit satuan itu di sini ya, ini sini. Ini adalah angka kredit satuannya. Kita copy lagi. Jangan copy biasa, nanti pastanya jangan paste biasa ya, paste spesial. Nah, jangan langsung dipaste, tapi paste spesial seperti ini. Oke. Kemudian di oke. Nah, ini kemudian target kegiatannya ya. Target kegiatannya berarti kuantitas jumlah kegiatan yang mau dilakukan. Nah, ini langsung copy aja di sini. Ini kuantitasnya yang ada di sini, kita copy. Kemudian kita pastekan di sini di permempan SKP mempan baru. Sini SKP mempan 8 maksudnya. Kemudian realisasinya juga sama ya, kurang lebih sama ya. SKP realisasi sama target karena kita udah samakan tadi ya, pasti sama. Nah, kita cek. Jadi kita ngambil di sini aja ya. Nah, sebenarnya sih sama sih ya dengan yang tadi. Kita ambil sini, copy, kemudian ini kita paste spesial lagi di sini. Oke, udah jadi ini ya, udah jadi. Jadi ini butir kegiatannya, outputnya, angka kreditnya, target kegiatannya, realisasinya udah sama ya, sama semua. Ini udah setengah jalan. Nah, tinggal ini rencana kegiatannya. Nah, untuk rencana kegiatan teman-teman bisa ngambilnya di sini ya, saya contohin. Mana file saya ini? SKP oke. Saya colok flash disk dulu sebentar. Oke, di sini sudah ada flash disk yang masuk ya. Saya ke bagian file saya dulu. Ini ada perawat. Oke, jadi tadi itu contohnya buat perawat, bidan pun sama ya cara kerjanya. Jadi di sini untuk rencana kerjanya. Nah, teman-teman nggak usah bingung membuat suatu rencana kerja ya, karena di permempan itu sudah ada. Ini permempan 36-nya itu juga sudah ada pengelompokan ya. Sudah ada pengelompokan seperti ini. Oke, sudah ada sub unsur-unsurnya ya, sub unsur dan butir kegiatannya. Nah, ini jadi untuk pelayanan kesehatan ibu itu kesehatan ibu itu sudah ada kelompoknya sendiri. Kemudian melakukan pelayanan kesehatan anak juga ada kelompoknya tersendiri. Kemudian
pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana sudah ada sendiri. Nah, ya di sini cukup jelas ya. Saya kasih contoh umpamanya kalau teman-teman tidak mau mengambil sub unsur ini, sub unsurnya sebagai rencana, maka nanti yang repotnya seperti ini ya. Saya contohin. Kalau teman-teman hanya berpatokan umpamanya melakukan pelayanan fisiologis ya, ibu hamil fisiologis, atau membuat suatu rencana kegiatan melakukan pelayanan kesehatan patologis. Nah, artinya rencana kegiatannya hanya berpatokan pada yang sifatnya patologis, tidak mengambil yang fisiologis lagi. Oke, kemudian teman-teman juga bingung mengelompokkan apakah penyulik ini masuk di patologis atau tidak. Nah, sama dengan ini, nanti melakukan pencegahan infeksi ini apakah masuk kategori patologis juga apa tidak gitu nanti ya. Jadi teman-teman akan bingung sendiri melakukan pengelompokannya sendiri. Sulit artinya ada sedikit kesulitan untuk melakukan pengelompokan dari butir kegiatannya itu, karena di rencana kegiatannya bahasanya terlalu khusus spesifik. Nah, kalau seperti ini pelayanan kesehatan ibu bahasanya umum, baik yang sifatnya fisiologis dan patologis itu semuanya masuk ya. Seperti itu. Mengapa? Nah, itulah makanya saya sarankan mengapa mengambil sub unsur sebagai rencana kegiatan. Nah, karena di sini aja juga melakukan imunisasi ya. Nanti kalau hanya mengambil membuat redaksi rencana kegiatan melakukan pelayanan kesehatan melakukan pelayanan ibu hamil patologis ya, nanti imunisasinya nggak masuk. Nah, seperti itu ya. Memberikan nutrisinya juga nggak masuk. Nah, gitu ya. Jadi contohnya seperti ya, realnya seperti itu. Mengapa saya katakan tadi ambillah sub unsur sebagai rencana kegiatannya, karena ini sudah terpola sendiri ya, sudah ada metrik, sudah terjadi metrik di sini. Nah, ini adalah sebuah metrik ya, metrik. Jadi setiap jenjang, setiap tingkatan itu sudah diatur. Oke, lanjut kita ke bagian sini ya, ke bagian permempan ya. Nah, ini untuk perawat tadi saya contohkan, saya eksekusi langsung. Jadi untuk rencana keperawatannya kita ke bagian peraturannya ya. Jadi di sini kita tinggal ambil ya, melakukan pengkajian ya. Nanti teman-teman mau bahasakan sendiri terserah. Yang jelas ini kelompoknya, ambil redaksinya di sini. Jangan sampai tidak mengambil redaksinya ya. Ya. Jadi kita tinggal menambahin seumpamanya melakukan pengkajian keperawatan apa, terserah ya, terserah mau ditambahin apa. Kemudian selanjutnya di bagian diagnosa. Oke. Kita copy aja sini. Contohin aja ya. Kemudian diagnosa umpamanya ini ya. Di sini. Di sini ya. Jadi teman-teman harus melihat ya, menyesuaikan ini ya di permempannya juga, apakah yang tadi itu yang ini melakukan edukasi itu masuk di bagian membuat diagnosis ya. Teman-teman sambil melihat juga di sini ya. Oke, jadi ini saya hanya sekedar contoh aja. Teman-teman juga harus jeli melihatnya ya. Jadi menyusun, kemudian menyusun rencana lagi, menyusun rencana tindakan individu, menyusun rencana tindakan keluarga ya, dan kelompok, ini seterusnya itu masuk di bagian perencanaan. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan di sini ya, menyesuaikan yang ada di sini. Jadi harus ngeliat juga di sini. Jadinya yang saya peragakan ini hanya sekedar contoh asal aja ya. Tadi apa redaksinya? Lupa saya. Oke. Berarti kita tambahin kalimat membuat ya, membuat. Oke. Kemudian tadi perencanaan, kemudian bagian evaluasi. Oke, ini hanya asal contoh aja ya.
Kemudian terakhir di sini membuat dokumentasi tindakan keperawatannya. Terserah ya, Wah, kalimatnya seperti apa. Ya. Jadi ini sudah dikelompokkan seperti ini. Kemudian nanti ini tinggal di copy paste ya. Copy paste setiap ininya. Umpamanya ini masuk kategori membuat diagnosis. Kemudian yang ini juga masuk, yang saya blok ini masuk ke dalam kategori perencanaan. Kemudian evaluasinya masuk kategori ini ya, di sini. Oke, ini contohnya ya. Berarti ya total ada berapa ini? Nah, totalnya ada 1 2 3 4 ya, totalnya ada 4 rencana kegiatan. Nah, jadi di sini kemudian di sini di bagian rencana ya, di bagian rencana ini kita tinggal memilah ya sesuai yang sudah kita buat di sini tadi. Umpamanya ini 1 ya, membuat rencana. Kemudian rencana kinerja kedua umpamanya ya, kita membuat tadi pengkajian, sekarang diagnosa. Kemudian yang berikutnya di sini, di bagian berikutnya kita cari diagnosa sudah, berarti perencanaan. Oke, ini udah perencanaan, udah lagi. Kemudian masuk di bagian evaluasi ya, evaluasi. Oke, udah evaluasi. Kemudian kita pilih lagi yang terakhir dokumentasi. Oke, udah. Ini kita delete dulu ya, kita delete dulu ini. Kemudian di sini ini saya delete juga dulu ya, bisa di delete. Nah, berarti di sini untuk pengkajian keperawatannya ada 1 butir kegiatan, diagnosis keperawatannya ada 7 kegiatan, kemudian di sini evaluasi ada 3 kegiatan, kemudian dokumentasi ada 1 kegiatan. Nah, itu ngambil tadi jumlahnya ini otomatis ya, otomatis ngambilnya dari sini ya. Nanti kalau teman-teman hitung di sini, coba hitung sendiri. Nah, seperti ini, pengkajian ada 1, kemudian diagnosis 1 2 3 4 5. Nah, 5 6 7. Oke. Kita cek di sini ada 7 ya. Diagnosisnya tadi, bagian diagnosisnya ini mana? Oke. Ini diagnosisnya 7 ya. Jadi seperti itu ya maksudnya. Jadi ada 7 kegiatan. Kemudian untuk di bagian persentasenya di sini, ini persennya ini bisa di sini ya, dirubah di sini. Kira-kira temannya mampunya menyelesaikan 1 kegiatan ini atau 7 kegiatan ini berapa persen kira-kira. Teman kira-kirain aja. Umpamanya 85 atau 90 nggak ada masalah ya. Kita ganti sini 90. Otomatis yang lainnya juga berubah menjadi 90. Kemudian untuk bulannya ini ya, di sini teman-teman tinggal ngerubahnya di database ya, di sini. Umpamanya ini mulainya dari Maret, bukan dari Januari ya. Kalau mulai dari Januari, di sini tinggal ketik 6 ya. Di sini ganti Januari. Nah, nanti di sini di bagian rencananya otomatis berubah bulannya jadi 6 bulan ya. Oke, saya kembalikan jadi 3 bulan ya. Ini hanya sekadar contoh aja. Otomatis di bagian rencananya berubah menjadi 3 bulan. Oke, lanjut kita di sini ya. Ini uraian tugas atasan ya. Tugas atasan. Nah, ini rencana kinerja atasan di sini ya. Jadi teman-teman minta rencana kinerja atasannya seperti apa ya. Saya contohkan rencana kinerja atasannya, contohnya ya, meningkatkan mutu kualitas pelayanan puskesmas. Contoh ini contoh aja ya. Kemudian menurunkan angka kelahiran BBLR, contoh. Jadi kemudian nilai atasannya berapa ya di setiap urtuknya ya, di setiap
di setiap rencananya dia, kalau dia sudah bikin SKP berapa dia total nilai poinnya, ambil di situ ya. Umpamanya contohnya di sini 90. Oke, kemudian di sini 85, enggak ada masalah. Sorry. Ya, jangan 85, 95 ya umpamanya. Contoh ya. Kemudian dan seterusnya sampai ke bawah ya, sampai ke bawah. Nanti tanyakan aja ke petasannya apa uraian tugasnya. Ya, ini hanya sekadar contoh aja. Seterusnya di sini umpamanya 91, kemudian di sini 92. Ini hanya sekadar contoh aja ya. Kemudian kita beralih, kali ini udah juga di kinerja atasan di bagian NSKP. Nah, untuk di NSKP ini langsung terpola seperti ini ya, langsung terpola seperti ini. Nah, di sini ada filter. Nah, ini sebelumnya kita karena udah terfilter duluan ya, kita filter ulang lagi karena kita sudah kerjakan di sheet yang lain. Kita coba menyambungkannya dengan yang lain. Nah, totalnya di sini ada 5 kegiatan ya, sesuai dengan yang direncana kita tadi. Nah, di sini ada rata-rata 80. Mengapa? Walaupun di sini 100%, karena dia belum mengambil nilai atasan ya. Jadi aturan mainnya untuk di SKP yang model baru ini 80% itu mengambil dari keberhasilan rencana kegiatan kita, dan 20%-nya itu dari rencana atasan. Nah, makanya di sini ada metode cascading-nya ya, metode cascading-nya. Ngomongnya ribet sih, sorry. Di sini ada metode cascading, artinya kalau metode cascading-nya direct berarti kita apa namanya, dari atas ke bawah ya, seperti itu modelnya, model anak tangga dari atas ke bawah. Jadi keberhasilan atasan mempengaruhi keberhasilan kita, seperti itu maksudnya direct. Nah, kalau non direct itu biasanya untuk atasan ya, karena tidak ada lagi di atasnya, seperti itu. Itu untuk kepala dinas ya, kepala dinas. Dan jadi kalau kepala dinas itu dia sifatnya direct ya. Dia tidak dipengaruhi oleh apapun, malah dia mempengaruhi ke bawah ya, kinerja yang dia mempengaruhi yang ada di bawahnya, itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini, karena di sini juga rumus ya, rumus berarti kita kembali di sini ya, kembali ke bagian rencana dulu. Sebelumnya saya jelaskan lagi. Nah, ini kita isikan lagi di sini, kita pilih-pilih nih. Umpamanya melakukan pengkajian itu mampu meningkatkan kualitas apa tadi ini, pelayanan puskesmas umpamanya, dengan hanya sekadar melakukan pengkajian umpamanya bisa mengeksekusi meningkatkan mutu kualitas pelayanan puskesmas. Oke, nggak ada masalah. Kemudian lanjutnya dengan membuat diagnosa keperawatan mampu umpamanya menurunkan angka kelahiran BBLR ya. Otomatis ini terkaitannya nanti dengan uraian tugas ya, eksekusi uraian tugasnya tadi. Di sini. Mana uraian tugasnya? Ini saya lupa ya. Ini filter ulang aja. Sorry, di sini ya, sambil melihat di sini ya. Jadi apakah tadi butir-butir kegiatan ini mampu mengeksekusi BBLR ya. Ini hanya sekedar contoh tadi. Kemudian kita beralih ke bagian perencanaan. Kemudian evaluasi keperawatan. Kemudian kita mau mengeksekusi kegiatan yang ini lagi ya. Oke. Kemudian sama ini. Evaluasi kita mampu mengeksekusi di bagian ini juga ya. Kembali ke situ. Kemudian ini kita eksekusi bagian yang ini. Oke, ini otomatis sudah ya. Berarti ini nggak ada lagi ya. Ini tinggal kita filter lagi. Kalau udah seperti itu kita filter lagi sini. Kemudian kita oke. Jadi ada 5 kegiatan ya. Di sini di rencana ada 5 kegiatan. Di NSKP-nya nilai NSKP itu singkatan dari ini ya. Sini saya perlihatkan dulu. Penilaian sasaran kinerja pegawai. Oke. Sini ada 5 juga. Nah, di sini hasilnya udah yang tadinya 80. Nah, ini bervariasi ya, bervariasi. Nah, jadi 20% dari kinerja atasan itu kita ambil, kita caplok ya, di NSKP-nya langsung terjumlah otomatis. Yang tadinya rata-rata 80. Nah, sini ya. Oke.
kemarin waktu di mana lagi, di kelas belajar kemarin ada yang sempat value di sini. Valuenya karena gini ya, saya contohin. Saya ambil ini ya, bagian nomor 3 yang DD-nya tadi. Oke, yang bagian DDI-nya itu valuenya karena gini. Pemainnya saya ganti ini F. Saya ganti F, tak. Otomatis di NSKP-nya value nih. Oh, sorry, nggak value ya. Coba saya delete di sini. Jangan di delete ya. Di mana ya? Oke, di sini. Di bagian D-nya mana? D di sini, D ini D-nya saya delete. Nggak apa-apa di delete di sini ya, karena di opsional aja, bisa dimunculkan lagi. Oke, nggak palu dia. Oke, nggak ada masalah. Yang jelas gini, ini ya harus sama dengan yang ingin saya katakan, bahwa ini harus sama dengan yang ada di bagian perencanaan sini ya. Oke. Tapi jadi ketika di sini tadi D-nya itu udah otomatis dirubah, umpamanya di sini di bagian yang tadi saya isikan DDD ini berubah, artinya urutnya di sini berubah, bukan urutnya, rencana keatasan yang di sini berubah, nomor 4 ini berubah, otomatis teman-teman harus melakukan filter ulang sini ya, bukan filter ulang, pemilihan ulang, melakukan pilih ulang ya. Oke, jadi seperti ini. Seperti ini. Nanti otomatis di sini juga berubah. Nanti di sini nilainya juga akan berubah otomatis. Nah, itulah yang menjadi persoalan kemarin, mengapa di situ valuenya. Ya. Karena tidak sama. Oke. Sama ini juga ya. Jadi tinggal merubah di sini ya. Si D-nya ini kita ganti menjadi F. Oke. Jadi setiap kali merubah rencana atasan, rubah juga di bagian sini. Sama dengan di bagian sini ya, di bagian rencana kegiatannya kita, jika di sini dirubah kalimatnya, maka di bagian perencanaan juga harus memilih ulang ya, umpamanya merubah ini. Jadi tinggal memilih ulang lagi. Seperti itu ya, biar tidak ada value di bagian NSKP-nya. Nah, nilainya ini tadi saya terangkan sedikit. Saya contohin aja di sini. Di sini umpamanya 80. Oke, otomatis berubah ya, turun persentase. Ini contoh aja, saya ingin tunjukkan sedikit. Sini, kemudian di sini 9. Kemudian di sini 400. Oke, kemudian di sini 35, di sini 20. Oke, anggaplah terjadi realisasi seperti ini ya. Realisasinya seperti ini. Nah, otomatis ini kan angkanya bervariasi nih, persentasenya bervariasi. Nah, kalau di totalnya itu 656% ya totalnya. Tapi bukan itu yang diharapkan ya. Kalau itu yang diharapkan, maka di sini harusnya 656% ya dari 7 kegiatan itu. Jadi nggak seperti itu. Jadi caranya di sini ini dibagi 7 ya. Ini dibagi 7 menghasilkan 94%. Makanya di Nah, di sini ya, di bagian sini 94% ya. 94%. Nah, ini kalau kita ambil pecahannya lagi 93,70. Nah, sama sebetulnya di sini. Ini kalau kita ambil pecahannya seperti ini ya, 93,7 ya. Kalau kita bulatkan jadi 97. Nah, ini. Makanya di bagian kualitasnya tidak berdasarkan 7/7 ya. Jadi realisasinya di sini berdasarkan benar-benar persentasenya berdasarkan dari 7 butir kegiatan itu tadi ya. Jadi seperti itu metodenya ya, metode hitungnya. Kemudian di apa lagi ya,
Kemudian ini otomatis ya, otomatis 93 dibagi 90 akhirnya menjadi 104. Oke, udah otomatis ya. Jadi cara kerjanya seperti itu ya. Kemudian ini 7 bagi 7 ya, tetap 100% ya. Ini juga 3 bulan dibagi 3 bulan ya. 3 bulan ini bagi 3 bulan ini 100%. Nah, kalau yang terkecuali yang tadi atas ini, cara dapatnya seperti itu tadi ya. Mekanisme rumusnya yang saya tanamkan. Kemudian ini saya sudah jelaskan tadi ya, metodenya, metode pengambilannya. Kemudian di total ke bawahnya sini, jadi ini total yang ada di sini, nilai tertimbang ini di total kemudian dibagi 5. Oke, jadi udah clear apa namanya urean SKP-nya ya, udah clear sampai di bagian NSKP. Kemudian untuk di perilaku, ini terserah atasannya mau ngasih nilai berapa ya. Atasannya mau ngasih nilai berapa, tapi saya sarankan 90-an. Kemudian untuk di bagian penilaian kinerja, nah ini dapatnya dari NSKP ya, di sheet NSKP di sini ya. Oke, di sini. Kemudian ini 90 ini dapatnya dari penilaian perilaku di sini ya. Sini, ini bagian terakhir sini. Pokoknya kalau di sini diganti 91 atau di sini dapatnya 92. Di sini hasilnya menjadi 90,8 ya. Nah, kita cek di bagian kinerjanya sama ya, 90,8 dapatnya dari situ ya. Kemudian nilai akhirnya tertotal 96,1. Kemudian ada namanya bagian LDKP. Nah, ini penting ya di bagian LDKP-nya. Untuk nilai SKP-nya itu berasal dari ini ya, di sheet NSKP-nya. Di sheet NSKP T60. Oke, ini ya. T6110. Di bagian T. Tadi di bagian mana? 610. Oke, di NSKP. Oke, saya akses dulu 610-nya di mana. Oke, ternyata kejauhan ya. Seharusnya yang mengeksekusi ini. Jadi ini saya linkkan ulang ya. Ngalingkan ulangnya seperti ini. Ngambilnya dari NSKP di sini ya. Enter. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Tadi saya buka filternya, saya filter ulang seperti ini. Oke. Kita kembali ke sini ya, LDKP-nya. Nah, ini. Kemudian ini nilai perilakunya ambilnya dari nilai perilaku sini ya. Sini perilaku. Oke. Ya, 97,5 ya, sama ya. Ini 97,5. Oke, ambilnya dari situ ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin mengetahui sumber rumusnya ini ya. Ini nilai perilaku, kemudian ini dari sheet NSKP. Kemudian ini cara ngambilnya ini berdasarkan peraturan Permenpan ya tentang manajemen pegawai. Di situ dikatakan bahwa saya lupa di pasal berapa. Yang jelas di sini itu diambil sebesar 70%-nya aja, kemudian di sini sebesar 30%, kemudian diakumulasikan, kemudian dijumlahkan jadilah nilai ini ya, nilai NSKP dan perilaku. Totalnya ini. Oke, di sini sudah ada penjelasannya. Ini sebesar 70%-nya aja yang diambil, ini 30%-nya aja yang diambil. Kemudian dieksekusilah, dijumlahkan kemudian menjadi 96,114. Nah, 96 ini kemudian dibahasakan menjadi predikat sangat baik ya. Seperti itu. Jadi 90 ke atas itu untuk predikat sangat baik. Nah, silakan baca sendiri peraturannya di Permenpan 8 ya. Mekanisme predikat. Kemudian nah ini bagian ada angka kredit. Tadi jumlah angka kredit yang diperoleh ya.
Ini buat 1 tahun ya, karena ini penilaian 1 tahun. Nanti ambilnya di totalkan tadi ya, totalkan di aplikasi baru sama 8 ya, totalkan sendiri. Bisa teman-teman aksesnya di sini ya. Mana tadi? Sini ya. Nah, ini aksesnya. Teman-teman aksesnya di sini ya. Di jumlah di bagian dupaknya atau di bagian pengukuran itu kelihatan ya. Tadi 8 sama 7 sekian ya. Akhirnya dapatnya 15 ya. Nanti di sini antrikan 15, sekian angka kreditnya ya. Nah, oke, ini saya contoh aja. Jadi di manual aja. Kemudian untuk semester satunya tadi mana? Oke, di bagian integritas ternyata untuk di bagian integritasnya di sini ada teman-teman manualkan ya, berapa total nilai yang didapatkan di semester satunya tadi. Di sini di semester satunya kita cek aja langsung berapa total nilai yang didapatkan. Kita cek. Oke, masih loading. Jadi ambilnya di bagian sini ya, teman-teman, ambilnya di bagian sini. Berarti 82 ya. 82 totalnya 82 ya, dari mulai dari nilai SKP-nya, kemudian ada perilaku kerjanya ya. Ditotalkan menjadi sebuah nilai perilaku kerja ya. Berarti 82. Kemudian teman-teman di sini di bagian permempan barunya jangan langsung tulis 82 ya, 82. Jangan dieksekusi menjadi 82,00 sekian. Tapi ini di apa namanya? Dikonversikan dulu ya. 82 itu berada di rank berapa? Ada di permempannya di surat edaran berapa ya, lupa saya. Surat edaran nomor 3 tahun 2021 kalau nggak salah ya. Nah, dikonversi rasanya kemarin saya sempat aja kita bahas di kelas belajar mengajar untuk konversi nilai 79 sampai 90 ya, itu berada di kategori 100 sampai 120. Jadi teman-teman boleh ngambil di sini, naruh nilai konversinya di sini 100 atau 120 ya. Jadi buka lagi di surat edarannya ya. Saya nggak tahu saya punya surat edaran apa enggak di sini ya. Saya cek dulu saya punya surat edarannya apa enggak ya. Apa ini? SEBKN. Ini lain juga ya. Oke, mudah-mudahan ini ya. Oke, ini bukan ini ya. Bukan surat edarannya ini. Ini lebih ke surat edarannya, lebih bagaimana apa aja yang diperlukan di print out untuk periode Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember ya. Ini lebih menekankan kepada apa-apa saja yang harus di print out ya. Oke. Ini sudah ada, bukan di sini ya. Yang jelas kemarin kita udah bahas ya. Yang sudah ikut, yang belum ikut dan kemudian sempat menonton ini, silahkan aja cek di permempan bukan surat permempan ya, surat edaran ya, surat edaran nomor 3 kalau nggak salah tahun 2021 tentang mekanisme penilaian kinerja ya. Di situ ada cara ada rank pengelompokan nilai ya. Jadi umpamanya nilai 79 sampai kalau nggak salah 90 ya, masuk kategori nilai
sekian. Oke, jadi cari aja. Nanti teman-teman kalau dapat seperti ini 82, jangan langsung tulis 82, tapi masukkan nilai ranknya ya di situ, nilai konversinya, nilai yang sudah terkonversi. Jadi 82 masuk di rank berapa, umpamanya ini masih loading ya. Oke, sudah 120. Oke, nanti di sini masuk kategori baik ya. Nah ini kalau yang ini otomatis ya, Juli sampai Desember itu dapatnya dari penilaian kinerja sini ya, yang sudah mengakumulasi dari perilaku ya, perilaku ada sendiri. Oke, jadi perilaku kinerja ini gabungan antara NSKP dengan perilaku penilaian perilaku ya, menghasilkan penilaian kinerja. Jadi kalau dulu terkelompokkan seperti ini ya dalam satu kertas, jadi NSKP-nya sama penilaian perilakunya di sini jadi satu ya, sini jadi satu, akhirnya menjadi nilai perilaku kerja. Kalau di Permenpan yang baru ini ada sheet-sheetnya khusus ya seperti ini. Oke. Baru kemudian menjadi penilaian kerja, kemudian ada lagi namanya lembar dokumen penilaian kerja seperti ini. Oke. Jadi mungkin ini saja ya perkenalan mengenai bagaimana cara membuat SKP Permenpan 8 tahun 2021. Di sini juga ada apa ya, yang berperan di sini, maksud saya yang berperan di sini ada Permenpan 8, ada PP 30, dan ada surat edarannya. Saya sudah lupa surat edarannya nomor berapa ya. Kemarin sempat dibahas ini. Hari ini saya bikin tutorial malah lupa. Yang jelas di sini ada 3 peraturan yang bermain ya untuk SKP Permenpan 8 ini. Oke, mungkin itu saja video bagaimana cara membuat SKP dengan Permenpan 8. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan filenya ini, silakan join di grup Telegram umum dulu, nanti kemudian teman-teman akan diarahkan untuk gabung di grup privat. Dan sekali lagi ini bisa untuk semuanya ya. Ini hanya contoh untuk perawat. Nah ini teman-teman bisa ganti di sini ya. Ini perawat, umpamanya saya ganti dokter nih, saya ganti dokter di sini. Nanti otomatis di bagian mananya ya, ini dokter, di sini juga dokter ya. Jadi fungsinya hanya untuk mengganti jabatan pekerjaannya sih ya. Yang ini hanya untuk mengganti jabatan pekerjaannya aja, karena yang lain-lainnya nggak digunakan. Ini bekas file apa namanya, file aplikasi lama yang saya manfaatkan database-nya, karena saya malas bikin database baru lagi ya. Oke. Jadi ini filenya buat for all ya, buat semuanya apapun itu jenis fungsionalnya. Oke, sekian dulu untuk video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma syaiturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.